Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus dapat kita hapus dan kita berantas. Alasan penyebab adanya korupsi di Indonesia yang paling utama yaitu dari faktor ekonomi, seperti rendahnya gaji pegawai. Selain itu, banyak juga aspek lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Faktor pemicu korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi terdiri dari faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Ini bisa meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga multitafsir, hingga sanksi yang terlalu ringan. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dengan kroninya. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Kemudian faktor penyebab korupsi secara internal. Menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi dan KPK, faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Faktor penyebab korupsi internal diantaranya adalah sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, dan aspek sosial. Kemudian faktor penyebab korupsi secara eksternal. Yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Lalu ada aspek politis. Menurut Raharjo, bahwa protokol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Yang terakhir adalah aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi diantaranya adalah kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Korupsi yang pertama adalah korupsi transaktif. Korupsi ini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
Yang kedua adalah korupsi yang memeras. Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga adalah korupsi invensif. Korupsi invensif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Korupsi perkerabatan atau nepotisme adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada korupsi defensif. Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri. Brooks mencetuskan subjek yang disebut autocorruption adalah suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang saja. Yang terakhir ada korupsi dukungan. Korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang digunakan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Macam-macam hukuman korupsi diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Kategori pertama yaitu kategori paling berat dengan kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi, akan dipenjara 16-20 tahun atau seumur hidup dengan denda 800 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah, akan dipenjara 10-13 tahun dengan denda 500 juta rupiah sampai dengan 650 juta rupiah. Kategori kedua yaitu kategori berat dengan kerugian negara lebih dari 25 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi, akan dipenjara 13-16 tahun dengan denda 650 juta rupiah sampai dengan 800 juta rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah, akan dipenjara 8-10 tahun dengan denda 400 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Kategori ketiga, kategori sedang, yaitu kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi, akan dipenjara 10-13 tahun dengan denda 500 juta rupiah sampai dengan 650 juta rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah, akan dipenjara 6-8 tahun dengan denda 300 juta rupiah sampai dengan 400 juta rupiah. Kategori keempat yaitu kategori ringan dengan kerugian negara lebih dari 200 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi, akan dipenjara 8-10 tahun dengan denda 400 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah, akan dipenjara 4-6 tahun dengan denda 200 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah. Dan yang terakhir, kategori paling ringan dengan kerugian negara sampai dengan 200 juta rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi, akan dipenjara 3-4 tahun dengan denda 150 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah. Dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah, akan dipenjara 1-2 tahun dengan denda 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. Ya, telah banyak tanggapan atau pendapat dari teman-teman dengan gaya khas anak muda yang masuk ke Instagram kami berempat. Dan mungkin
kami akan membacakan beberapa pendapat yang masuk tersebut. Yang pertama ada pemerintah setiap tahun tak ada perubahan, justru korupsi semakin menjadi-jadi. Menurutku sangat merugikan masyarakat, terutama yang kurang mampu dalam segi ekonomi di masa pandemi ini. Banyak masyarakat yang lebih membutuhkan semua itu dan harusnya dana tersebut tidak untuk dikorupsi. Dana yang digunakan sebagai bantuan saja diembat. Wajar sih kalau masyarakatnya gak nurut. Ada pula yang berkomentar prihatin dengan kasus korupsi tersebut karena memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Kasus tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan juga kurangnya kebijakan dari pemerintah. Saya berharap kedepannya pemerintah lebih tegas lagi agar tidak terulang kasus serupa, sehingga bansos tersebut sampai ke tangan masyarakat yang memang berhak untuk menerimanya. Selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa ini telah menjadi bukti melemahnya rasa malu Indonesia dan penegakan hukum yang kurang ditegakkan. Tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab, melanggar hukum dan etika kemanusiaan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah awal kisah dari si miskin yang semakin miskin dan si kaya yang semakin kaya. Seseorang telah diuji dengan kekuasaan, tidak bisa mengontrol dirinya dalam ketamakan. Bahkan ada pula yang memberikan komentar sindiran secara sarkas yang mengatakan bahwa bagiku sih oke dan wajar dan lumrah di Indonesia. Ada yang marah, kemudian ada yang mengatakan bahwa kasus ini harus dikawal sampai tuntas. Jangan ntar kalau udah hilang kabarnya, hukumannya juga dihilangin. Sangat meresahkan, sibuk menimbun kekayaan, tak peduli rakyatnya dihantui kematian. Tak cukup sampai pada kolom tanggapan di story, antusiasme teman-teman begitu tinggi hingga menyalurkan pendapatnya pada DM Instagram kami. Berikut beberapa di antaranya. Tanggapan saya terhadap kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat dan juga perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan-kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan negara seperti KPK, BPK, dan BPKP diharapkan dapat mengatasi hal tersebut, agar masyarakat dapat menikmati dan menerima hak-haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara. Ada juga yang mengatakan bahwa koruptor hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri dan mungkin bahkan tidak pernah terbesit di benak mereka kepentingan orang lain. Sedangkan manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk finansial. Dana bansos, bantuan sosial adalah hak rakyat sebagai makhluk sosial yang seharusnya tersalurkan ke masyarakat secara merata. Yap, mungkin itu saja beberapa pendapat yang bisa kami bacakan karena pendapat-pendapat tersebut telah mewakili seluruh pendapat yang masuk kepada kolom tanggapan Instagram kami berempat. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi kalian, atas antusiasme kalian untuk menanggapi kasus korupsi dana bansos ini pada kolom Instagram kami. Semoga dengan adanya video edukasi dan jajak pendapat ini, kita sebagai generasi muda bisa memaksimalkan potensi kita untuk menjadi generasi muda pembawa perubahan yang bisa memberantas tindak kejahatan korupsi di masa yang akan datang. Saya Arya Dinda Dewangga Mujiatno dari Fakultas Perikanan dan Kelautan dengan NIM 14211133146. Saya Dimas Trinur Alam dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan NIM 062111133085. Saya Delia Ria dari Fakultas Vokasi dengan nomor NIM 152110213028. Dan Desa Saripani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 042 111 333 028.
Mari bergerak bersama, tolak korupsi mulai dari diri sendiri.